seharusnya kita menyadari bahwa kita ini pelaksana dari apa yang ada dalam pikiran Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan belajar tentang pelayanan Yesus Kristus. Kalau kita ditanya kenapa harus ada gereja, pasti kita semua tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, gereja itu melaksanakan apa yang dipikirkan, apa yang dimaui oleh Yesus Kristus sebagai sang kepala. Karena Yesus Kristus adalah kepala gereja yang sesungguhnya, makanya gereja sebagai tubuh Kristus itu seharusnya melakukan apa yang ada dalam pikiran kepala. Seperti tubuh kita. Tubuh kita itu melakukan apa yang kita pikirkan. Kalau dalam pikiran kita berpikir mau minum, maka tubuh kita akan bergerak untuk mengambil minuman. Kalau dalam pikiran kita ingin berjalan, maka kaki kita akan bergerak untuk mewujudkan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi tubuh itu melakukan apa yang ada dalam pikiran. Demikian juga gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja dalam pengertian persekutuan orang percaya yang kemudian dalam persekutuan orang percaya itu ada di sebuah tempat. Itu yang namanya jemaat lokal. Sebagai tubuh Kristus, gereja punya kewajiban dan memang sudah seharusnya melakukan apa yang ada dalam pikiran sang kepala. Kita ini adalah pelaksana dari kepala gereja. Gereja tidak boleh melakukan hanya keinginannya sendiri. Kan sesuatu yang aneh kalau tubuh itu tidak taat sama kepala. Kepala ingin supaya arahnya ke kanan, lalu tubuhnya nggak mau karena menganggap ke kanan terlalu terjal. Jalannya sempit, yang enak ke kiri. Kan nggak mungkin kepala ingin ke kanan, tubuh ke kiri. Kalau seperti itu kan sesuatu yang aneh sekali. Tetapi dalam kenyataannya, banyak sekali gereja hanya melakukan apa yang diinginkan. Melakukan apa yang dia lihat lagi trending nih. Banyak orang suka nih. Banyak pelayanan di gereja hanya mengikuti apa yang sedang disukai oleh banyak orang. Kalau kita memahami bahwa gereja adalah tubuh Kristus, seharusnya kita menyadari bahwa kita ini pelaksana dari apa yang ada dalam pikiran Yesus Kristus. Kita ini hanya melaksanakan pelayanan Yesus Kristus. Kehendak Tuhan itulah yang kita lakukan. Jadi kalau kita ditanya berikutnya, apa pelayanan utama gereja? Meneruskan pelayanan Yesus. Jadi kalau kita misalnya pelayanan gereja, lakukan konseling, nguburkan orang mati, pernikahan, mungkin macam-macam seperti itu sebenarnya itu hanya pernak-perniknya saja. Yang paling utama dari pelayanan gereja seharusnya adalah meneruskan pelayanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita perlu tahu, apa sih pelayanan Yesus Kristus itu? Kita bisa belajar apa yang dilakukan Yesus selama di dunia ini. Matius 9 ayat 35 sampai 38, di sana kita bisa melihat apa yang dilakukan Yesus. Pelayanan Yesus itu apa saja? Kita lihat bagian demi bagian. Ada 3 pelayanan Yesus selama hidup di bumi ini. Ayat 35 dikatakan begini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Kalau kita baca ayat ini, ada 3 pelayanan Yesus. Yesus keliling ke semua kota dan desa. Jadi Yesus itu aktif sekali pelayanan di berbagai tempat. Yang ia lakukan adalah 3 hal ini. Yang pertama, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Kemudian yang kedua, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yang ketiga, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Yesus adalah guru terbesar yang pernah ada di dunia ini. Ketika kita baca di Injil, Yesus mengajar. Setelah pengajaran Yesus, ada begitu banyak orang kagum dengan pengajaran Yesus. Tidak hanya isi pengajarannya, tetapi Yesus mengajar dengan penuh wibawa, penuh dengan kuasa, sehingga orang-orang saling berbicara antar mereka. Belum pernah ada orang yang mengajar dengan penuh kuasa seperti Yesus Kristus. Yesus adalah guru terbesar yang patut kita teladani, patut kita dengar pengajarannya, dan patut kita lakukan apa yang diajarkannya. Ia mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga setiap orang tahu bagaimana seharusnya ia hidup benar, ia hidup baik, seperti yang dimaui oleh Allah. Jadi Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pengajaran Yesus, kalau kita baca misalnya Matius pasal 5-7 tentang khotbah di bukit. Wah, itu ringkasannya. Pengajaran Yesus yang paling sistematis itu di Matius 5 sampai pasal 7. Yang biasa disebut sebagai khotbah di bukit. Di situ itu nilai-nilai kerajaan Allah diajarkan kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, supaya hidup mereka sesuai dengan apa yang seharusnya dirancang oleh Tuhan. Nilai-nilai kerajaan Allah itu seharusnya bisa dipraktekkan. Dan nilai-nilai kerajaan Allah itu dasarnya kalau kita pelajari, semuanya mulai dari hati. Manusia batiniahnya yang dibangun, sehingga kehidupan sosialnya, kehidupan moralnya, kehidupan yang lain, berbagai aspek dalam hidupnya yang lain, akhirnya semua menjadi benar dan baik karena manusia batiniahnya ditata sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini pelayanan Yesus yang pertama, mengajar. Penerapannya gimana? Berarti gereja harus menjadi rumah pengajaran. Gereja harus menyediakan makanan yang paling bergizi, paling sehat. Untuk apa? Pertumbuhan rohani bagi setiap jemaat. Gereja adalah tempat di mana Tuhan ingin memberi makanan rohani. Di situ mengalir pengajaran-pengajaran ilahi. Makanya gereja harus sungguh-sungguh memberi perhatian yang besar untuk mengajar jemaat dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, seperti apa yang tertulis di Alkitab, seperti apa yang dimaksud oleh Alkitab. Itu tanggung jawab gereja, mengajarkan kebenaran firman Tuhan seperti yang ditulis di Alkitab, dengan cara yang baik, dengan cara yang sebagaimana mestinya. Makanya muncul yang namanya istilah pemuritan. Jadi pemuritan itu artinya kan seperti guru yang mengajar murid-muridnya. Pelayanan gereja itu mestinya pelayanan pemuritan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Pemuritan bukan menjadi salah satu program gereja, tetapi pemuritan itu sebenarnya misi gereja yang sejati. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus ke awan-awan, apa yang Tuhan katakan? Berpesan kepada para murid, jadikan segala bangsa muridku. Berarti pemuritan itu menjadikan umat, jemaat menjadi murid Kristus, itu harus menjadi misi gereja, karena ini menjadi amanat agung bagi kita.
bicara murid itu bukan sekedar pengetahuannya ditambah. Kalau konsep Alkitab, menjadi murid itu seseorang yang tidak hanya tahu apa yang diajarkan gurunya, tetapi dia mempraktekkan, meneruskan pengajaran gurunya. Makanya di Amanat Agung di Matius 28 kan di ayat ada kalimat seperti ini, setelah pergi baptis mereka, kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Ajar mereka melakukan. Nah, ini pemuridan. Jadi bukan sekedar ajar mereka supaya tahu. Itu namanya pengetahuan. Kalau gereja hanya mengajarkan Alkitab, firman Tuhan yang tertulis hanya supaya jemaat tahu, maka hasilnya adalah jemaat yang pengetahuannya banyak tetapi tidak jadi pelaku firman. Nanti gereja akan dipenuhi orang-orang yang sombong secara pengetahuan Alkitab. Orang-orang seperti Farisi. Jadi memakai agama, kebenaran firman Tuhan bukan untuk mendandani, bukan untuk menjadi dasar hidupnya, tetapi untuk menghakimi orang lain. Tujuan gereja sebagai rumah pengajaran adalah supaya jemaat bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Jadi tidak sekedar pengetahuan nih, tetapi bagaimana mempraktekannya. Itu namanya rumah pengajaran, tidak sekedar pengetahuan. Ini pelayanan Yesus yang harus kita lanjutkan, karena kita adalah tubuh Kristus, melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Yesus, menjadikan gereja rumah pengajaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, penting sekali kita menjaga pengajaran di gereja itu, pelayanan mimbar, pengajaran di gereja itu kita mesti jaga supaya tidak sembarang orang, terutama yang kita baru kenal, orang dari luar yang pengajarannya kita nggak tahu, lalu kita undang, kita mesti cek pengajarannya baik nggak, sehat tidak. Betul ya, kita perlu belajar dari banyak orang. Tetapi Bapak Ibu sebagai pengurus gereja, sebagai majelis, sebagai pimpinan jemaat, salah satu tugas apa? Melindungi jemaat dari ajaran sesat, dari ajaran yang salah. Karena memang gereja ini mestinya mengajarkan pengajarannya Tuhan. Ada banyak di masa kini ya, apalagi sekarang orang boleh milih-milih di buka YouTube, pilih khotbahnya siapa, pengajarnya siapa. Saudara-saudara, tidak semuanya sehat untuk diikuti. Tidak semuanya sehat. Kadang-kadang mereka menafsirkan ayat semau-maunya sendiri. Bahkan ada yang mengajarkan nggak terlalu penting itu baca Alkitab. Yang penting apa yang disampaikan pemimpinnya itu lebih penting, lebih punya otoritas daripada Alkitab. Ketika sebuah pengajaran mulai meminggirkan Alkitab, lalu memakai pengajaran pemimpinnya sebagai pengajaran utama nih, buku yang ditulis pemimpinnya sebagai buku yang utama, Alkitab jadi kurang penting, jelas itu pasti penyimpangan. Karena di situ perkataan yang paling didengar perkataan pemimpinnya, bukan perkataan Yesus. Padahal kepala gereja itu bukan pemimpin gereja, tetapi Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Perkataan Kristus ada di dalam Alkitab. Itu gereja. Makanya kita punya tanggung jawab sebagai pengurus gereja, sebagai pemimpin gereja, kita punya tanggung jawab untuk melindungi jemaat supaya mereka dapat pengajaran yang benar. Jadi kalau ibarat makanan, makanannya sehat, bergizi, tidak membuat mereka sakit perut. Gitu kan? Jadi ini tanggung jawab
tanggung jawab pemimpin, seperti orang tua yang bertanggung jawab melindungi anaknya supaya makanannya itu sehat, bukan gara-gara makanan malah sakit anak kita. Yang kedua, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Yesus tidak hanya mengajar di rumah-rumah ibadat, tetapi Yesus mengajarkan Injil, kabar baik Kerajaan Allah. Kabar baik Kerajaan Allah apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik Kerajaan Allah itu, walaupun kamu sudah jatuh dalam dosa, walaupun kamu kotor, walaupun kamu najis, walaupun kamu hancur hidupmu, ada kabar baik. Kasih Allah kepadamu tidak pernah berkurang, tidak pernah hilang. Karena Dia begitu besar mengasihimu, makanya Dia ingin mengambil kamu dari kehancuran, memulihkan hidupmu dari kehancuran, membawa kembali kamu dalam rencana Tuhan yang besar. Kamu tidak dikuasai terus oleh kuasa dosa. Kamu tidak terus diperbudak oleh iblis. Tetapi kamu dikembalikan pada rencana Tuhan semula. Itu kabar baik. Kabar baik. Yesus adalah pemberita kabar baik yang terbaik. Dia memberitakan kabar baik dari surga dan menunjukkan kabar baik itu bukan sekedar teori, bukan sekedar slogan, bukan sekedar promosi saja. Enggak, karena Yesus adalah inti dari kabar baik yang menyelamatkan itu. Makanya Yesus, semua yang Dia katakan, Dia ajarkan, Dia lakukan, semua pelayanannya itu merupakan manifestasi dari kabar baik yang ada di tengah-tengah dunia. Kabar baik. Kabar baik kalau kita baca Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bicara apa? Itu tidak bicara soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Makanya Injil yang menyelamatkan ketika diberitakan, tidak fokusnya supaya orang secara jasmani itu tercukupi. Bukan itu kabar baik yang utama. Menjadi orang Kristen, mengalami kabar baik dari surga, itu bukan soal makanan dan minuman. Berarti bukan soal hal-hal lahiriah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran di dalam siapa? Dalam Kristus. Karena Yesus adalah kebenaran. Orang hanya bisa menemukan jalan yang benar, orang bisa menjadi benar ketika dia di dalam Kristus. Damai sejahtera, bagaimana manusia mengalami damai sejahtera? Ketika hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus itu kembali pulih. Manusia yang berdosa secara status dan posisi terpisah dari Allah dan harus dimurkai oleh Allah, menjadi musuh Allah. Tetapi Yesus datang memberi damai sejahtera. Hubungan dengan Allah pulih sehingga manusia beroleh damai sejahtera secara batiniah dan sukacita. Jelas, kalau orang dibenarkan dan orang mengalami damai sejahtera dari Allah, hidupnya penuh sukacita. Bukan karena hal-hal yang jasmani, bukan karena hal-hal yang sifatnya sementara. Makanya salah kalau pelayanan gereja itu hanya berfokus pada pelayanan jasmani. Kalau hanya fokus, maksud saya ya, nggak salah melakukan itu, karena kan ada yang namanya pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia itu kan memberi bantuan sembako bagi yang kekurangan, memberi bantuan keuangan bagi orang yang jemaat yang tidak mampu ketika dia sakit, misalnya gitu kan. Memberi bantuan kepada jemaat yang sedang misalnya dia alami kebakaran rumahnya, atau dia kerampokan atau apa, gereja membantu gitu ya. Tetapi ingat, kabar baik itu bukan sekedar itu. Karena kan banyak orang berpikir, banyak orang Kristen jadi orang Kristen karena Indomie. Maksudnya berpikir kalau dia ke gereja berarti
secara jasmani dia semakin diberkati. Gitu kan? Makanya kadang-kadang ada orang, kamu ya ikut Tuhan supaya kamu diberkati, usahamu maju. Kamu tidak usahamu, akhirnya penghasilanmu banyak, secara ekonomi kamu tidak kekurangan. Saudara-saudara, Injil bukan bicara soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Karena Yesus, yang diberitakan Yesus apa? Injil Kerajaan Allah. Jadi pelayanan gereja mesti memberitakan ini. Setiap orang yang hadir, jemaat yang hadir mengalami Kerajaan Allah. Mengalami kebenaran, mengalami damai sejahtera, dan sukacita. Kalau toh ada berkat ekonomi, berkat keuangan, puji Tuhan, pasti ada maksud Tuhan yang lain. Tetapi itu bukan tujuan utama. Jadi kita beribadah kan bukan karena supaya kita jadi duit kita tambah banyak kan. Kita melayani bukan supaya berkat keuangan kita tambah banyak. Tidak. Tidak kan? Karena itu bukan tujuan utama. Walaupun kita tidak bisa menutup mata bahwa ketika kita beribadah, ketika kita rajin beribadah, melayani, seringkali Tuhan memberkati kita secara ekonomi, tetapi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan utama. Karena yang diberitakan Yesus itu Injil Kerajaan Allah. Lalu penerapannya gimana dalam gereja kita? Gereja adalah rumah Injil. Gereja itu mestinya menjadi rumah kabar baik yang dengan jelas dan lantang. Jadi harus percaya diri ini, harus penuh semangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Gereja yang malas untuk memberitakan Injil, dia kehilangan arah tujuannya. Sebab pikiran Yesus, hati Yesus adalah memanggil murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Beritakan Injil ke segala bangsa. Jadi gereja harus menjadi rumah Injil, tempat di mana Injil itu diberitakan, dipraktekkan, dialami, dan melatih jemaat, melatih orang-orang yang ada di dalamnya, supaya mereka bisa diutus untuk bersaksi, untuk bisa memberitakan Injil. Saya bersyukur karena masa awal-awal ketika saya di gereja, saya remaja baru ke gereja. Ya. Senior saya dan pembina pemuda remaja di gereja itu suka memberi semangat gitu. Jadi salah satu yang biasanya didorong, dilatih, dan dilakukan itu adalah menjangkau. Jadi dari remaja diajarkan, jangkau jiwa yuk, ajak temanmu datang kepada Tuhan, bawa temanmu, bersaksi kepada orang-orang di sekitar. Itu memang harus jadi gaya hidup orang percaya. Bersaksi itu jadi gaya hidup orang percaya. Jangan hanya hamba-hamba Tuhannya saja yang beritakan Injil. Makanya supaya semua anggota jemaat bisa bersaksi dan memberitakan Injil, mereka harus diajar, mereka harus dilatih. Semua harus bisa lakukan karena memang gereja adalah rumah Injil. Ini meneruskan pelayanan Yesus, memberitakan Injil. Ketika Yesus berkata, beritakan Injil ke segala bangsa. Perintah itu kan kepada orang-orang yang percaya dan menerima Kristus, kepada murid-murid Kristus, tidak hanya kepada para rasul kan? Semua orang percaya. Gereja harus mengajarkan, menghidupi Injil sekaligus melatih anggotanya supaya mereka juga bisa bersaksi dan memberitakan Injil. Hasilkan saksi-saksi Kristus dan pemberita-pemberita Injil yang cakap dan berdedikasi. Itu harus menjadi misi gereja, harus menjadi semangat pelayanan gereja.
Yang ketiga, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus pergi dari kota ke desa, mengajar di rumah-rumah ibadat, kemudian memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus ingin memulihkan segala sesuatu, sehingga ia melenyapkan segala penyakit. Penyakit berarti kan problem fisik. Kelemahan berarti problem jiwani. Ia membebaskan kita dari segala belenggu sehingga kita bisa bersukacita. Hal-hal yang jadi kelemahan kita, yang menghalangi manusia untuk bisa menikmati sukacita dalam Tuhan. Dampak dari kuasa dosa yang merusak hidup manusia diselesaikan oleh Yesus. Itu yang dilakukan Yesus. Di Injil kita bisa melihat beberapa statement yang jelas bahwa ketika orang-orang dibawa kepada Yesus, sakit apapun Yesus sembuhkan di masa itu. Kemudian orang-orang yang letih lesu berbeban berat itu ketika dibawa kepada Yesus, mereka juga alami kelegaan. Di ayat yang kita pelajari malam hari ini juga begitu. Yesus melihat mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Domba-domba yang tidak bergembala itu biasanya jadi stres, jadi frustasi karena domba itu binatang yang tidak bisa melihat jauh. Binatang itu rabun senjaya, dia tidak bisa lihat terlalu jauh. Makanya mereka membutuhkan gembala yang menuntun mereka supaya tidak masuk jurang, supaya tidak ke jalan yang sesat. Dan gembala di masa itu tidak hanya kasih semangat di belakang saja, enggak. Gembala itu berdiri di depan, berjalan di depan kawanan domba, karena dombanya itu tidak bisa lihat jauh. Dombanya itu harus mengikuti dekat dengan gembalanya dan tidak boleh berjauhan satu sama lain. Mereka harus bergerombol. Sebab kalau mereka agak jauh dari kawanan yang lain, maka dia akan kehilangan jalan. Gak kebetulan kalau umat Tuhan digambarkan seperti domba kan, pasti ada beberapa karakteristik domba itu mewakili umat Tuhan. Domba itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa gembala. Dia tidak punya penglihatan yang cukup baik. Dia harus ada di kawanan domba. Makanya berulang-ulang kita menyebut umat Tuhan kan kawanan domba Allah. Berarti itu hidup dalam komunitas, dalam persekutuan. Itu menggambarkan kita semua membutuhkan itu. Tetapi Yesus melihat orang-orang di masa itu seperti domba tidak bergembala. Berarti domba ini stres, kehilangan arah, mereka kacau balau. Mereka membutuhkan kehadiran gembala. Makanya Yesus hadir. Setelah itu nanti bagian akhir, Yesus memanggil kita untuk menuai, untuk melayani domba-domba itu. Saudara-saudara, Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Domba tanpa gembala itu memang akan banyak sekali penyakitnya dan kelemahannya. Mereka menjadi letih, lesu, mereka kehilangan arah. Yesus datang sebagai jalan. Yesus datang memberi arah hidup. Yesus datang membuat orang kembali menemukan tujuan kekekalan dalam hidupnya. Ini yang dilakukan Yesus. Ini pelayanan Yesus yang ketiga. Bagaimana penerapannya dalam gereja? Gereja adalah rumah pemulihan. Pemulihan. Kalau saya berkata tentang pemulihan, itu berarti berbicara tentang kita
dikembalikan pada keadaan kita yang semula, yaitu dalam rencana Tuhan. Kita dibentuk ulang oleh Tuhan supaya kita kembali seperti maunya Tuhan, seperti rancangan Tuhan. Gereja itu menjadi rumah pemulihan yang membuat banyak orang bisa mengalami kembali rencana Tuhan dalam hidup mereka. Penyakit, lalu kelemahan, jadi penyakit, jadi ada problem jasmani maupun problem jiwani, itu membuat banyak orang akhirnya kehilangan arah hidupnya letih lesu, stres, berbeban berat. Mereka membutuhkan pelayanan pemulihan dari gereja. Gereja harus bisa menjadi tempat di mana orang-orang yang letih lesu, berbeban berat, kehilangan arah tadi kembali menemukan jalan yang seharusnya. Kita perlu melayani dalam kuasa Allah untuk membebaskan orang-orang yang terikat dengan dosa, orang-orang terikat dengan kuasa iblis, orang-orang yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, orang-orang yang hidupnya benar-benar tidak berdaya untuk menjalani hidupnya dengan baik, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang terluka, baik secara jasmani maupun secara jiwani, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Itu panggilan kita sebagai gereja. Kita meneruskan pelayanan Yesus Kristus. Jadi ada 3 yang kita bisa pelajari dari sini. Untuk apa gereja ada? Gereja adalah anggota tubuh Kristus, makanya harus melakukan apa yang diinginkan kepala. Tugas gereja adalah mengaktualisasikan, mewujudkan apa yang dikehendaki oleh kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Gereja hadir untuk melanjutkan pelayanan Yesus Kristus. Pelayanan Yesus Kristus kita sudah pelajari, ada 3 di sini. Yang pertama, pengajaran. Yang kedua, pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, memulihkan manusia-manusia yang letih lesu, berbeban berat, orang-orang yang sakit dan terluka. Amin.